Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan presentasi secara online ini tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Di sini saya Fadilah Herunisa dengan NPM 2204010015 dan rekan saya Ada Rizal Amir NPM 22.0401.0017 akan mempresentasikan tentang kajian ilmu tarikh. Jadi latar belakang kami menuliskan makalah ini, PowerPoint ini, yaitu karena ilmu sejarah merupakan bagian dari berbagai cabang ilmu yang mesti dipelajari oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Ilmu sejarah senantiasa menarik minat orang banyak, orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak pintar juga ingin mempelajarinya. Karena sebab inilah, maka pelajaran atau pengetahuan konsep pembelajaran modern menuntut siswa untuk mencari, memilih, menemukan, menganalisis, meringkas, dan melaporkan hasil belajarnya. Lanjut ke tujuannya, kami menulis ini yaitu untuk mengetahui ilmu sejarah itu apa. Yang kedua, untuk mengetahui pendekatan-pendekatan dan rekonstruksi sejarah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui metode dalam ilmu sejarah. Baik. Ilmu sejarah, metodologi studi Islam. Ilmu sejarah merupakan ilmu yang bermula menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Disiplin sejarah sebelumnya sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti sosiologi dan ilmu politik dan antropologi. Tetapi sejarah membicarakan masyarakat dengan selalu memperhatikan signifikan ruang dan waktu. Pendekatan-pendekatan dalam rekonstruksi sejarah. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu menunjukkan fungsinya yang sejajar dengan disiplin-disiplin ilmu lain bagi kehidupan umat manusia kini dan masa mendatang nanti. Kecenderungan demikian akan semakin nyata apabila sejarah bukan hanya sebatas kisah biasa, melainkan di dalamnya terkandung eksplanasi kritis dan kedalaman pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa-peristiwa masa lampau itu terjadi. Di dalam upaya penulisan sejarah kritis itu, sedikitnya terdapat dua implikasi metodologis, yaitu yang pertama, keharusan memakai metode studi sejarah yang lebih problem atau otoriter, dan yang kedua, penjelasan secara perlahan sejarah didasarkan pada analisa yang sosial saintifik. Berikutnya, yaitu pendekatan sosiologis yang akan dijelaskan oleh Rizal Amir. Oke, baik. Kita bahas tentang pendekatan sosiologis. Apa itu? Pendekatan suatu peristiwa dilihat dari segi sosial. Jadi kita mengkaji satu peristiwa, kemudian kita melihatnya dari segi sosial. Nah,
ada menurut Kunto Wijaya dalam bukunya Metodologi Sejarah, dia menuliskan ada penulisan 6 sejarah. Penulisan sejarah dibagi menjadi 6. Mohon maaf. Yang pertama ada model evolusi. Maaf, itu salah menulis. Yang pertama model evolusi, yaitu menulis dengan perkembangan di suatu masyarakat. Jika nantinya ada satu permasalahan di masyarakat, maka kita cari atau kita kembangkan permasalahan itu. Yang kedua ada model lingkaran sentral, yang mana penulisan ini difokuskan pada satu titik permasalahan saja, yang mana kemudian itu terus dikembangkan hingga menjadi satu keutuhan. Yang ketiga model interval, yaitu berupa kumpulan lukisan yang disusun secara kronologis, tetapi antara satu periode dengan periode lainnya tanpa ada mata rantai dan tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya ada model tingkat perkembangan, yakni tahap-tahap perkembangan masyarakat dijelaskan dengan memakai model diferensiasi struktural, jadi lebih terstruktur. Yang kelima ada jangka panjang, menengah, dan pendek. Jangka panjang merupakan perulangan yang kontan, tetapi perubahannya lamban sehingga perkembangan waktunya tidak dapat dilihat. Sejarah jangka menengah perkembangannya lamban, tetapi ritmenya dapat dirasakan. Dan kalau jangka pendek, sejarah dari kejadian-kejadian yang berjalan dengan serba cepat, seperti itu. Yang selanjutnya model sistematis. Model terakhir ini bisa dipergunakan untuk menelusuri sejarah masyarakat dengan konteks perubahan sosial. Selanjutnya pendekatan antropologis. Sejarah menggambarkan kehidupan manusia dan masyarakat pada masa lampau, maka gambaran itu mencakup unsur-unsur kebudayaan, sehingga di sini tampak adanya tumpang tindih antara bidang sejarah dengan antropologi budaya. Sebagaimana halnya sejarah dan sosiologi. Perpaduan antara pandangan sinkronis dan diakronis merupakan pendekatan yang bisa memadukan antara kedua disiplin itu. Pendekatan ilmu politik. Dalam proses politik, biasanya masalah kepemimpinan dipandang sebagai faktor penentu dan senantiasa menjadi tolak ukur untuk kepentingan. Untuk ini, kepentingan diketahui klasifikasi kepemimpinan secara umum telah dibedakan oleh Max Weber ke dalam 3 jenis otoritas. Yang pertama, otoritas karismatik. Yang kedua, berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi. Yang kedua, otoritas tradisional, yakni yang dimiliki berdasarkan pewarisan. Dan yang ketiga, otoritas legal rasional, yang dimiliki berdasarkan jabatan kemampuannya. Pendekatan agama. Dalam pendekatan agama ini, kita mencari sebuah sejarah, kita bisa menggunakan pendekatan agama. Unsur-unsur yang terangkum dalam definisi ini antara lain agama disebut jenis sistem sosial yang meliputi satu fenomena
sosial, satu peristiwa kemasyarakatan, dan satu kompleks kaidah yang dibuat saling berkaitan dan terarah kepada satu tujuan. Yang kedua, agama sebagai kekuatan non-empiris, yakni agama itu hanya berurusan dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi dan yang dipercayai sebagai arwah, roh, dan roh tertinggi. Ketiga, agama didaya gunakan untuk kepentingan diri dan masyarakat sekitar, yakni kepentingan dalam arti keselamatan di dunia dan sesudah kematian. Selanjutnya ada metode sejarah. Yang pertama, dalam kita mencari sejarah atau menulis sejarah, ada pengumpulan sumber atau biasa disebut heuristik. Pengumpulan sumber ini bisa dicari dari buku ataupun dari web-web yang ada di internet, dan bisa juga kita cari di masyarakat tersebut. Yang kedua, ada kritik sumber atau verifikasi. Jadi ketika kita sudah menemukan suatu sumber, kita lihat kritikan orang lain yang berkaitan dengan sumber itu. Apakah sumber itu dapat dipercaya ataupun tidak. Yang selanjutnya, analisis fakta sejarah. Jadi ketika kita tadi sudah menemukan sumber-sumber, kita mencoba mencari faktanya di lingkungan atau di tempat-tempat tertentu yang kita jadikan topik. Semisal candi, berarti kita mencari fakta-fakta yang ada di daerah situ, di lingkungan situ. Mungkin bisa bertanya masyarakat ataupun dengan bukti-bukti yang ada seperti mungkin peninggalan ataupun buku-buku peninggalan. Yang selanjutnya ada penulisan sejarah atau historiografi. Jadi ketika semua tadi sudah dikumpulkan dan kritik sumber itu bagus, kemudian ada fakta dari sejarah itu, ya walaupun fakta itu masih berupa cerita dari masyarakat, kemudian kita yakin kemudian kita bisa menulisnya dalam satu paragraf yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih banyak kurang. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LB